Baik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah kewirausahaan. Setelah teman-teman kemarin belajar mengenai BMC, Business Model Canvas, ya, yang nanti tetap akan kita sempurnakan bagaimana BMC kalian supaya bisa lebih baik. Sekarang kita akan belajar mengenai studi pasar. Ya. Ini juga hal yang penting yang perlu teman-teman lakukan dalam membuka sebuah usaha. Bahkan studi pasar juga bisa dilakukan untuk usaha yang sudah berjalan. Apa itu studi pasar? Ya, studi pasar adalah suatu upaya pencarian untuk memperoleh informasi yang relevan. Studi pasar adalah suatu upaya pencarian untuk memperoleh informasi yang relevan. Kata kuncinya di sini adalah pencarian dan relevan. Jadi tujuan dari studi pasar adalah teman-teman melakukan pencarian mengenai apapun yang berhubungan dengan produk teman-teman. Mulai dari harganya bagaimana, rasanya seperti apa, lalu konsumennya siapa, produknya punya orang lain itu bagaimana. Nah, ini harus teman-teman gali. Misalkan nih, teman-teman punya usaha keripik pisang, keripik pisang atau keripik buah. Apa yang harus teman-teman lakukan? Ya, teman-teman mencari informasi. Kira-kira keripik pisang apa sih yang laku di pasaran? Kira-kira berapa harga yang konsumen mau beli dari keripik pisang yang ada di pasaran? Lalu kira-kira rasa apa saja yang ada di pasar? Nah, ini teman-teman harus mencari informasi yang relevan. Ya. Ada berbagai cara bagaimana mendapatkan informasi yang relevan. Studi pasar bisa dilakukan dengan cara sederhana dan mudah. Benar. Studi pasar ini bisa dilakukan dengan cara sederhana dan mudah. Bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman bisa memperoleh informasi dari berbicara dengan calon pelanggan. Jadi teman-teman harus tahu, kalau tadi ngomongkan keripik pisang, ini kira-kira pelanggannya siapa? Anak kecil, remaja, orang dewasa, atau untuk oleh-oleh, atau untuk yang lain, atau untuk makan snack, pendamping makan. Nah, berbicaralah dengan calon pelanggan. Siapa konsumen teman-teman? Cari tahu ke pelanggan tersebut. Kira-kira keripik pisang apa yang disukai oleh pelanggan? Kira-kira yang ukuran bagaimana? Kalau kita ngomongkan keripik pisang, itu modelnya ada macam-macam. Ada yang irisannya melintang, ada yang irisannya bulat-bulat. Nah, pelanggan suka yang mana? Ini teman-teman harus mencari tahu dengan cara berbicara dengan calon pelanggan. Lalu harganya, nah ini jangan ngomong, oh pelanggan mau kok dengan harga berapapun. Kita belum tentu tahu. Pelanggan suka yang ukuran berapa? Ini juga harus dicari tahu. Apakah pelanggan suka yang ukuran kecil, ukuran 100 gram, atau ukuran yang lebih besar lagi 500 gram, atau yang malah lebih kecil lagi 50 gram atau 10 gram. Nah, berbicara dengan calon pelanggan atau calon konsumen atau konsumen. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
Cara sederhana dan mudah yang bisa teman-teman lakukan adalah mengamati usaha pesaing. Ya. Oh, saya punya keripik pisang nih, merek Pelangi. Kira-kira pesaing saya siapa ya? Oh, keripik pisang, merek A, merek B, dan merek C. Wah, ini yang laris nih, merek C nih. Kira-kira kenapa kok pelanggan suka yang merek C? Apakah dari ukurannya, apakah dari rasanya, ataukah apakah dari harganya? Teman-teman harus mencari tahu. Caranya gimana? Ya mengamati. Pergi ke warung, melihat. Pergi ke toko, kira-kira tanya di toko, Bu, Pak, saya mau cari keripik pisang nih, kira-kira yang enak yang mana ya? Gitu. Atau kalau enggak, oh ada merek apa saja ya? Gitu. Tapi ya jangan cuma tanya aja ya setidaknya belilah cuma satu atau berapa gitu. Kalau tanya aja ya enggak apa-apa sih, kalau teman-teman enggak malu, gitu. Ya. Diamati. Ya. Kalau nggak mau tanya-tanya, hanya mengamati saja bisa. Silahkan pergi ke supermarket atau minimarket, dilihat di pajangan, di rak pajang. Ada berapa jenis keripik pisang saingan di situ. Ada berapa jenis ukuran di situ. Ada berapa jenis rasa di situ dan berapa harganya. Silahkan diamati. Ini cara yang kedua. Lalu cara yang ketiga adalah bisa juga teman-teman bertanya dengan sesama pengusaha. Ya. Tapi ya yang pengusaha yang sudah kenal ya setidaknya, jangan tiba-tiba orang kalian datang ke perusahaan C yang tadi itu, tiba-tiba langsung tanya, oh kenapa punya Bapak bisa lebih laris ya? Oh iya jelas nggak mungkin, tidak mungkin kalau seperti itu. Mungkin teman-teman bisa dengan ikut berbagai jenis kegiatan yang menghubungkan antara UMKM. Di sana teman-teman bertemu dengan sesama pengusaha. Nah, di situ bisa saling kenal, saling bertanya, kira-kira ada masalah apa di usaha mereka. Itu yang hal paling gampang. Misalkan nih, kemarin saya ikut suatu kegiatan, ada orang jual kacang gitu ya, kacang kering gitu. Sudah bagus kemasannya, tapi dia ngomong, iya Mas, di tempat saya itu kok umur simpannya sangat pendek ya. Kenapa kira-kira ya? Setelah dicek, oh kemasannya. Rasanya sudah enak. Dia ngomong, oh iya saya buatnya pakai ini, bumbunya ini. Gitu. Nah, itu kalau sudah kenal. Dan bagaimana supaya bisa kenal, ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh entah pemerintah, entah swasta, dari UMKM. Tempat berkumpulnya para pengusaha. Ini adalah cara paling sederhana dan mudah yang bisa teman-teman lakukan. Selain memang teman-teman studi pasar dengan nyebar angket dan lain-lain, itu bisa juga dilakukan. Tapi untuk yang sederhana, ada 3 langkah tersebut. Yang pertama berbicara dengan calon pelanggan, yang kedua mengamati usaha pesaing, yang ketiga bertanya dengan sesama pengusaha. Setelah itu semua dilakukan, silahkan dianalisis. Ini yang penting juga. Silahkan dianalisis. Analisisnya bagaimana? Nah, sebelum kita ngomongkan ke analisis, ya, teman-teman harus tahu manfaat dari studi pasar itu seperti apa. Yang pertama, manfaatnya adalah mengenali calon pembeli. Jadi teman-teman tahu apa sasaran kalian. Seperti di BMC kemarin, teman-teman disarankan juga kan akhirnya bahwa, oh ya ini bisa nggak disurvei lebih spesifik, kira-kira sasarannya siapa? Gitu. Lalu memetakan pesaing juga bisa melihat nih, oh saingan saya si C nih, harganya sekian dengan gramnya sekian. Oh si A nih rasanya macem-macem. Gitu.
Menetapkan harga yang berikutnya. Jadi teman-teman juga tahu, oh harga yang di pasaran yang bisa diterima dari keripik pisang keripik pisang yang ada di pasar adalah kisaran 10.000 misal. Jadi teman-teman tahu, oh kalau saya jualnya 10.000, oh saya sudah untung nih. Gitu. Saya sudah untung. Berarti saya kalau mau saingan dengan si C, harga saya turunkan nih misalkan. Saya jadikan 9.000. Saya sudah untung kok 9.000 ini sebenarnya. Nah, lalu yang keempat adalah meminimalkan risiko. Risiko apa? Risiko tidak laku. Ini risiko yang paling ditakuti oleh para pengusaha. Kenapa? Oh, kita sudah produksi banyak nih, ternyata nggak disukai oleh konsumen. Harganya terlalu mahal. Nah, jadinya risiko kita sangat tinggi. Makanya dilakukan studi pasar supaya kita punya gambaran, kita punya patokan. Harganya sekian, rasanya ada sekian macam. Oh, ternyata punya saya masih bisa diterima kok. Nah, pakai tester misalkan. Nah, bisa. Pakai calon pembeli. Coba Bu, saya lagi nyoba nih buat keripik nih, kira-kira enak enggak gitu. Bisa jadi itu. Lalu yang kelima adalah mengenali peluang di pasar. Nah, kita bisa lihat nih segmen apa yang mau kita sasar. Oh, ternyata si A segmennya adalah anak-anak, si B segmennya orang tua, si C segmennya adalah untuk oleh-oleh. Kita mau ambil yang mana peluangnya? Dan yang terakhir, dengan studi pasar, kita bisa menyusun rencana promosi. Apa saja rencana promosi yang akan kita lakukan. Ya. Nah, ini nih contohnya nih. Kalau teman-teman mau di gambarnya itu. Gimana Mbak, kuenya enak tidak? Ada saran untuk kue kami. Kuenya enak, tapi variasi rasanya kurang nih. Nah, ini salah satu nih studi pasar. Ya. Ini bertanya, tapi setidaknya teman-teman tahu. Oh, ternyata konsumen itu pengen variasi rasa yang lain nih. Bisa ditanya lebih lanjut. Kira-kira mbaknya, kalau mbak sukanya rasa yang apa ya? Ini secara nggak langsung teman-teman sudah melakukan survei kira-kira. Apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, setelah tadi dilakukan analisis pasar, teman-teman harus menuliskan, sekali lagi, kira-kira hasil dari studi pasar itu seperti apa. Contohnya ini adalah keripik pisang. Itemnya yang pertama adalah kebutuhan. Hasil studi pasar ternyata keripik pisang dengan rasa yang unik selain rasa original itu lebih disukai oleh konsumen. Berarti ada rasa macam-macam. Saya dulu jual keripik pisang, ya, ada ngasih berbagai jenis varian rasa. Bahkan rasa yang kalau dulu itu zamannya keripik pedes-pedes gitu, nah, saya juga buat keripik pisang pedes. Rasanya unik. Tapi saya tidak melakukan studi pasar waktu itu. Risikonya adalah ternyata keripik pisang pedas itu tidak disukai oleh konsumen. Saya rugi akhirnya. Risiko saya besar nih, saya sudah hampir banyak saya kasih bumbu pedas, nggak mungkin ini akhirnya. Nah, ini karena saya tidak melakukan studi pasar. Walaupun mungkin rasa apa yang cocok dengan pisang? Apakah pedas? Oh, ternyata pedas enggak. Manis, asin, oh coklat mungkin. Kalau teman-teman tahu ada pisang coklat, keripik pisang coklat, atau yang lain, bisa jadi. Lalu yang kedua, kualitas. Menggunakan pisang lokal yang segar, tidak menggunakan pengawet dan pewarna buatan. Oh ternyata konsumen sukanya yang ini. Bisa menggunakan pisang lokal yang segar, tidak menggunakan pengawet dan pewarna buatan. Dan ternyata pesaing juga membuat seperti itu, misal.
Ya. Lalu varian rasa yang ada, hasil studi pasar ternyata ada rasa pisang, rasa coklat, rasa madu, selain rasa original. Ukurannya ternyata yang lebih banyak ada ukuran 200 gram. Nah, kita mau pakai yang ukuran berapa? Kemasannya ternyata kemasan plastik yang bisa dijinjing. Hasil studi pasar ternyata, oh ternyata yang bisa dijinjing nih. Gitu. Lalu kisaran harga yang bisa dibayarkan oleh pembeli ternyata kisaran antara 10 sampai 12.500. Oh ternyata pembeli suka yang harga segitu, antara 10 sampai 12.500. Lalu harga pesaing ternyata si A, keripik merek A itu harganya 10.000 dan keripik yang laris merek C ternyata harganya adalah 15.000. Dituliskan hasil studi pasarnya. Kita mau memposisikan kita di mana? Kita mau ambil market share-nya yang siapa? Ini. Lalu kelebihan produk pesaing. Mereka ternyata memiliki banyak reseller nih. Wah, ada reseller dan mereka sudah punya PIRT dari Dinas Kesehatan. Wah, punya kita harus pakai PIRT nih supaya bisa diterima oleh konsumen. Nah, ini salah satu metode yang bisa kita lakukan dari hasil studi pasar. Lalu ada kekurangan produk pesaing. Hanya tersedia rasa original atau asin dan dijual dengan kemasan besar 500 gram per pack. Wah, berarti kita bisa nih ambil yang 200 gram atau 250. Lalu, bagaimana produk saya berbeda dengan pesaing saya? Pisang rasa coklat dan madu yang manis ringan, bentuknya pisangnya bergelombang, ukurannya sedang, 200 gram, bisa dijinjing dan cocok dijadikan oleh-oleh. Jadi pangsa pasar kita adalah tempat oleh-oleh. Ini juga yang akan menentukan bagaimana promosi kita di sana. Nah, saya harapkan teman-teman bisa memahami ini mengenai studi pasar sangat mudah sekali. Seperti yang kita bilang tadi, teman-teman bisa melakukan dengan 3 cara sederhana. Yang pertama, berbicara dengan pelanggan. Yang kedua, mengamati usaha pesaing. Yang ketiga, bertanya kepada sesama pengusaha. Silakan dipilih. Mau dilakukan semuanya atau dipilih. Silakan. Yang penting, pencarian teman-teman dalam studi pasar harus informasi yang relevan. Gitu. Oke, pesan utama dari apa yang sudah kita lakukan, mulai dari ide usaha, kemudian BMC dan studi pasar. Yang pertama adalah, kalau kita ngomongkan ide usaha, yang kemarin-kemarin adalah keterampilan apa yang kita miliki, lalu sumber daya apa yang bisa dimanfaatkan, dan permintaan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Dari situ, ya, kita membuat bisnis model kanvas. Dari bisnis model kanvas yang untuk memetakan ide usaha kita lakukan dengan tambahan lakukan studi pasar, maka akan semakin lengkap mengenai BMC kita. Bahwa sasaran kita seperti apa, saingan kita bagaimana. Saya harapkan ini bisa dipahami. Ya. Untuk yang berikutnya, teman-teman harus melakukan studi pasar ya, terhadap produk yang sudah kita tentukan. Ya. Silakan lakukan studi pasar, silakan melakukan cara, mau bertanya kepada pelanggan, mau mengamati usaha merek pesaing, atau mau bertanya dengan sesama pengusaha, silahkan dilakukan. Ya. Lalu dengan ini, ya, itemnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman dibuat sebagai landasan adalah yang pertama, kebutuhannya di pasar mengenai produk kalian itu apa, lalu kualitasnya bagaimana yang dipingini oleh konsumen dan yang ada di pasaran, lalu varian rasanya apa saja, ukurannya berapa yang dijual, kemasannya bagaimana,
kisaran harganya berapa, harga pesaingnya berapa saja, kelebihan produk pesaingnya apa, kekurangan produk pesaingannya apa. Dari situ teman-teman nanti bisa memikirkan bagaimana produk teman-teman berbeda dengan pesaing. Oke, sekian pemaparan mengenai studi pasar dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih dan selamat pagi.